Jadi pahlawan lagi Tyrone Del Pino, pastikan kemenangan atas Persis Solo Persib, juara paruh musim. Komentar Bojan Hodak. Bikin bobotoh makin yakin Persib back-to-back juara. Komentar pelatih Persis usai kalah dari Persib. Persib diistirahatkan 3 hari. Persiapan lawan Bali United dimulai 2 Januari. Persib Bandung berhasil menjadi juara paruh musim Liga 1 2024-2025 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, pada Minggu 29 Desember. Gol sematawayang Persib dicetak oleh Tyrone Del Pino pada menit ke-55 melalui sundulan yang memanfaatkan umpan dari Ciro Alves. Meski babak pertama berlangsung seru dengan peluang dari kedua tim, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Pada babak kedua, dominasi Persib terlihat, dengan gol Tyrone menjadi penentu hasil pertandingan. Di akhir laga, terjadi keributan di lapangan antara kapten Persis, Sutanto Tan, dan pemain Persib, Ciro Alves, yang berujung kartu kuning bagi keduanya. Sutanto Tan kemudian mendapatkan kartu merah setelah pelanggaran terhadap David Da Silva di menit-menit akhir. Kemenangan ini membawa Persib mengoleksi 38 poin dari 16 laga, mengungguli para pesaing di papan klasemen Liga 1. Persib menggeser Persebaya Surabaya dari puncak klasemen dengan 38 poin dari 16 pertandingan, unggul 1 poin dari Persebaya yang berada di posisi kedua. Selain itu, Persib masih memiliki 1 pertandingan tunda melawan Bali United, memberikan peluang untuk memperlebar selisih poin. Meski menyambut baik pencapaian ini, pelatih Persib, Bojan Hodak, menekankan bahwa gelar juara paruh musim bukanlah hal yang terlalu penting. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju akhir musim masih panjang, dan timnya harus tetap fokus. Bagus untuk menjadi juara paruh musim, tapi tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah menjadi juara di bulan Mei nanti. Jadi memang bagus karena punya keuntungan memimpin dari tim lain, ya ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Hoda berharap para pemain tetap konsisten dan bermain dengan fokus di setiap pertandingan untuk mengamankan gelar Liga 1 pada akhir musim. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, memberikan apresiasi kepada para pemain muda Laskar Sambernyawa meskipun timnya harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 di Stadion Manahan, Solo, Minggu, 29 Desember 2024. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Tyrone Del Pino pada menit ke-55 melalui sundulan yang memanfaatkan umpan Ciro Alves. Ong Kim Swee menilai bahwa para pemainnya telah tampil baik, terutama di babak pertama ketika mereka berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun, penyelesaian akhir yang kurang optimal menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Perbedaan antara Persis dan Persib adalah dari segi pencetak gol. Kami bermain baik di babak pertama, bisa menciptakan banyak peluang tetapi gagal memaksimalkannya, ujar Ong Kim Swee dalam pernyataannya. Pelatih asal Malaysia itu juga menyoroti efektivitas Persib dalam memanfaatkan peluang untuk mencetak gol, yang menjadi faktor kunci kemenangan Maung Bandung. Meski kalah, ia tetap memuji semangat dan kerja keras para pemain muda Persis Solo. Penampilan Persis di laga ini memberikan harapan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama jika mereka mampu memperbaiki penyelesaian akhir dan menjaga konsistensi permainan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan waktu libur 3 hari kepada para pemainnya usai kemenangan atas Persis Solo pada pekan ke-17 Liga 1 2024-2025 di Stadion Manahan, Surakarta, Minggu 29 Desember. Tim dijadwalkan kembali berlatih pada 2 Januari 2025 sebagai persiapan menghadapi laga tunda pekan ke-12 melawan Bali United pada 7 Januari di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Hodak menjelaskan bahwa waktu istirahat ini penting agar pemain bisa kembali dengan kondisi yang lebih segar. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran selama libur dengan disiplin dalam pola makan dan istirahat. Pemain punya waktu 3 hari untuk beristirahat agar mereka bisa dalam keadaan yang lebih segar ketika kembali berlatih bersama kami, ujar pelatih asal Kroasia itu. Ia juga menganjurkan pemain untuk melakukan latihan ringan seperti jogging selama masa libur. Setelah laga melawan Bali United, Persib akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Lukas NMB, Jayapura, pada 11 Januari 2025, sebagai pertandingan pembuka putaran kedua Liga 1. Hodak menekankan bahwa tantangan di putaran kedua akan semakin berat, sehingga persiapan yang matang sangat diperlukan. Usai laga gelandang Persib, Tyrone meminta maaf karena satu hal ini kepada Ciro Alves. Hal ini terjadi karena ada momen menarik saat Tyrone Del Pino mencetak gol ketiga untuk Maung Bandung.
Gol ini memicu perdebatan kecil karena bola sebenarnya hampir masuk oleh tendangan Ciro Alves. Momen tersebut terjadi saat Ciro Alves melakukan tembakan keras ke arah gawang Persita. Bola gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Igor Rodriguez dan terus bergulir ke arah gawang. Namun, sebelum bola melewati garis, Tyrone Del Pino datang dan menyentuhnya ke dalam gawang. Sempat ada keraguan apakah gol tersebut sah atau tidak. VAR pun digunakan untuk mengecek kemungkinan offside. Hasilnya, gol dinyatakan sah dan Tyrone resmi mencatatkan namanya di papan skor. Setelah pertandingan, Tyrone meminta maaf kepada Ciro Alves. Dalam wawancaranya, Tyrone mengaku sontekan tersebut adalah refleks semata karena ia sedang berlari mendekati gawang. Saya pikir bola akan masuk, tapi saya secara otomatis memasang kaki. Maaf Ciro, ujar Tyrone. Namun Tyrone menegaskan bahwa kemenangan tim lebih penting dibandingkan siapa pencetak gol. Baginya 3 poin adalah segalanya untuk mempertahankan momentum Persib di jalur juara. Tyrone juga menambahkan, kami sedang dalam momen yang sangat bagus sekarang. Kami adalah keluarga di ruang ganti dan kami harus terus seperti ini. Suasana kebersamaan yang kuat di dalam tim jelas menjadi modal besar untuk Persib dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Pernyataan Bojan Hodak tidak masukkan Dimas dan Kocijan saat menit akhir lawan Persita. Ini alasannya, kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang meninggalkan sejumlah pertanyaan dari para bobotoh. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan pelatih Bojan Hodak untuk tidak menurunkan Dimas Drajat dan Nikola Kocijan dalam pertandingan tersebut. Absennya Dimas dan Kocijan di tengah performa tim yang sedang bagus menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung. Bojan Hodak, dalam sesi konferensi pers usai pertandingan, mengungkapkan alasannya. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, keputusan untuk tidak memasukkan Dimas dan Kocijan didasarkan pada kondisi kebugaran kedua pemain yang dinilai belum 100% pulih. Saya harus memastikan semua pemain dalam kondisi optimal sebelum diturunkan. Dimas dan Kocijan masih dalam tahap pemulihan penuh, jadi saya memutuskan untuk memberikan mereka waktu istirahat lebih banyak, jelas Bojan. Bojan juga menyinggung jadwal kompetisi yang padat, yang membuatnya perlu mengambil langkah hati-hati dalam menurunkan pemain. Memberikan waktu istirahat dianggap penting untuk menjaga performa jangka panjang tim. Dimas adalah pemain penting bagi kami, tetapi saya harus mempertimbangkan kondisinya dengan cermat. Sama halnya dengan Kocijan. Mereka berdua baru saja menjalani program pemulihan, dan kami tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu, tambahnya, dalam sesi konferensi pers. Bojan Hodak menyatakan rasa syukurnya atas kondisi tim yang stabil, tidak ada pemain baru yang cedera usai pertandingan terakhir. Ini sangat penting bagi kami, terutama mengingat jadwal kompetisi yang cukup padat, ujarnya. Selain kabar baik soal kebugaran pemain, Persib juga dipastikan akan segera diperkuat oleh 2 pemain mudanya, Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya saat ini tengah menjalani tugas membela timnas Indonesia di ajang Piala. Bojan Hodak menyebut bahwa kehadiran Kakang dan Robi akan menjadi tambahan yang sangat berarti bagi kedalaman skuad. Usai Persib Bandung meraih kemenangan gemilang menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 3-1, Bojan ungkap hal ini. Apakah itu yuk? Simak ulasannya. Pertandingan yang digelar pada Minggu, 22 Desember 2024, berjalan dengan intensitas tinggi. Persib Bandung tampil dominan. Bojan Hodak mengapresiasi pemain atas keberhasilan mengalahkan Persita Tangerang. Saya bilang ini bukan laga mudah. 6 pertandingan selama 25 hari, tentunya tidak mudah untuk bermain dari pertandingan ke pertandingan, kata dia. Seusai laga, Hodak menilai, timnya layak menang dalam laga pamungkas kandang putaran pertama ini. Bahkan, anak asuhnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kemenangan 3-1 yang diraih Persib Bandung lawan Persita mengantarkan Bojan Hodak melewati 100 poin di klub. Sejak datang pada Juli 2023 ia sudah mengoleksi 101 poin di liga resmi, dari 28 kemenangan, 17 imbang, dan 3 kali kalah. Bojan Hodak adalah pelatih kepala kelima yang bisa menyumbangkan 100 poin lebih untuk Persib. Hodak tidak memikirkan rekor apa yang akan dirinya dapatkan. Seperti musim ini, Persib tak terkalahkan saat main di kandang maupun tandang. Kami fokus menatap laga demi laga. Tahun lalu kami lebih baik ketika bermain di luar kandang.
Musim ini kami lebih bagus di kandang karena bermain dengan cara yang berbeda, kata Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini juga sudah mencatat 19 laga tak terkalahkan sejak musim lalu di level kompetisi. Uniknya, setelah meraih kemenangan, pelatih Bojan Hodak langsung menginstruksikan sesi latihan pemulihan kurang dari 24 jam setelah pertandingan. Latihan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain. Dengan pendekatan seperti ini, Persib menunjukkan komitmennya untuk menjaga performa pemain di puncak kompetisi. Hodak pun tak lupa mengungkapkan rasa puasnya terhadap performa tim. Ia juga sangat senang melihat dukungan penuh dari bobotoh yang memadati Stadion GBLA. Menurutnya, energi dari para supporter menjadi faktor kunci dalam kemenangan.